Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dulu kita pernah sering meninggalkan sholat, bahkan hari ini kita rajin sholat, berbahagia. Kenapa? Karena sholat yang kita lakukan hari ini itu bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Apa aja amalnya, Pak? Apa aja? Contoh misalnya ada orang yang datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku ini berzina. Apa kata Nabi? Nabi tuh gak mau dengerin yang kayak gini nih. Gak mau. Kenapa? Karena aib yang sudah Allah tutupi, haram hukumnya untuk diumbar kembali. Itu baiknya Allah juga. Jadi kalau ada orang datang kepada Nabi, itu kan ada banyaknya jamaah sekalian ini, termasuk yang diabadikan dalam hadis ini. Dia tuh datang, ya Rasulullah, aku ini berzina. Ini Nabi pergi itu, pura-pura nggak denger aja, sampai kemudian dikejar lagi. Ya Rasulullah, aku berzina ini betulan. Kata Nabi, mungkin kau sekedar menyentuhnya. Engkau hanya sekedar apa? Menyentuhnya. Kata orang ini, enggak, wahai Rasul, aku beneran berzina. Mungkin kau hanya sebatas menempelkan bagian tubuhmu dengan bagian tubuhnya. Kata orang, enggak, wahai aku beneran berzina. Mungkin engkau baru hanya sebatas akan melakukan perzinahan. Coba Nabi dong hindar betul tuh yang kayak gini nih. Kata orang, wahai Rasul, sudahlah, aku ini berzina. Tolong tegakkan rajam buat saya. Dirajam. Ada seorang wanita juga sama kan ya Rasulullah, aku berzina. Kata Nabi, sudahlah, pulang. Dan aku ini, wahai Rasul, aku berzina dan aku hamil. Apa kata Nabi? Pulang dan tunggu sampai anaknya dilahirkan. Setelah lahir datang lagi, wahai Rasul, aku sudah lahir. Enggak, tunggu dulu sampai dia selesai dari menyapihnya, selesai dari menyusui. Kalau sudah selesai menyapihnya, dia bisa makan sendiri, baru engkau bisa kembali. Coba dia datang lagi dengan membawa anaknya. Saya ngebayangin ketika peristiwa ini, Umar itu geram sekali ngeliat yang kayak gini nih. Maka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, lihat anak saya ini sudah bisa makan sendiri. Ya Allah, dibawa anaknya, Pak, dibawa. Apa kata Nabi SAW? Sudah, ya sudah. Maka ditegakkan rajam, dilempari dia dengan batu sampai darah itu mengenai Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sampai mengatakan, wanita model apa ya model kayak gini nih? Umar nggak tahu lah ya, Umar ya, sekalipun beliau itu seorang yang garang, terus ketika masuk Islam nggak jadi lantas kemudian menjadi orang yang kemayu, langsung saya nunduk sopan, nggak juga, tetap aja tegas ya, tetap aja tegas. Jadi ketika darah itu terkena Umar bin Khattab, apa kata Umar? Wanita model apa kayak gini? Apa kata Nabi SAW? Kufa ya Umar, berhenti engkau ngomong seperti itu wahai Umar. Sekiranya satu tetes darah wanita yang sedang dirajam ini ditimbang dengan amal ahlul Madinah, ini keimanannya nih, satu tetes darahnya itu ditimbang dengan keimanan ahlul Madinah, maka darah setetes ini jauh lebih berat dibanding dengan keimanan ahlul Madinah. Kebayang nggak? Coba. Nah, jamaah sekalian dirahmatullah Allah Subhanahu wa taala, karena memang para wanita seperti ini yang memilih untuk dirajam, para laki-laki yang memutuskan untuk meminta dirajam kepada Nabi, sekalipun jumlah yang dirajam itu sedikit ya sekalian. Jadi jangan digambarin di zaman Nabi itu banyak orang yang dirajam. Enggak, cukup dua aja, yang laki-laki kemudian yang perempuan itu. Cukup dua itu supaya menjadi contoh. Selebihnya gimana pada taubat? Karena dengan taubat sudah cukup sudah. Tapi karena dua orang ini adalah dua orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka takut betul jangan-jangan dosanya itu tidak cukup hanya sebatas ditukar dengan istighfar. Itu ya, bisa dipahami ya. Sekalipun memang untuk hal-hal yang sudah Allah sembunyikan, kalau dia istighfar sudah cukup. Tapi kekhawatiran inilah yang membuat orang ini keimanannya baik, membuat dia khawatir jangan-jangan saya istighfar ternyata saya balik lagi. Saya istighfar nanti ternyata Allah nggak mengampuni. Mendingan matilah sekalian, nggak apa-apa. Seperti itu gambarannya. Jadi amal kebaikan yang kita lakukan itu jemaah sekalian dirahmati Allah, itu bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Itu gambaran yang digambarkan oleh Nabi SAW. Betapa istighfar itu bisa menghapus dosa, iya. Bisa menggugurkan dosa-dosa, iya. Tapi tidak semua dosa bisa digugurkan dengan istighfar. Jadi kalau kita punya salah, minta maaf sama orang. Kalau orang lain punya salah, kita juga berkenan memaafkan. Nah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hari ini, baca Quran kita hari ini, sholat qobliyah, ba'diyah yang kita lakukan hari ini, kumpul di majelis ilmu seperti ini juga menjadi wasilah digugurkan dosa. Inilah yang selaras dengan yang Allah sampaikan, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan.
Dipahami ya? Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hari ini itu jangan kita anggap bukan hanya sebatas memperbanyak pahala, bukan. Jadi saat kita melakukan kebaikan, Allah bukan hanya menambah pada keranjang pahala kita beberapa pahala, tapi Allah juga gugurkan beberapa dosa. Tapi kalau kita melakukan dosa, Allah gak gugurin pahala kita, kecuali pahala dosa gibah ya, lain ceritanya. Kalau kita misalnya meninggalkan sholat subuh nih misalnya, maka Allah tidak menggugurkan pahala sholat isya kita, sholat maghrib, enggak. Cuman kita dicatat sebagai orang yang berdosa meninggalkan sholat. Tapi digugurin enggak. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, nah itu nih kerennya. Saat kita melakukan kebaikan, Allah menambah di keranjang pahala kita beberapa pahala, dan Allah juga gugurkan beberapa dosa di dalam keranjang dosa kita. Maka lakukan aja kebaikan-kebaikan hari ini, dan ini juga menjadi syarat diterimanya taubat setelah kita istighfar, mohon ampun, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Dan yang ketiga, mengiringi dengan amal soleh. Dan mudah-mudahan amal soleh yang biasa kita lakukan, amal soleh yang sudah kita lakukan, amal soleh yang sedang kita lakukan, dan yang akan kita lakukan menjadi wasilah digugurkan kesalahan-kesalahan kita, karena kita meyakini tidak semua dosa bisa digugurkan dengan istighfar, tapi ada dosa-dosa yang bisa Allah gugurkan dengan apa? Dengan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.